Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham kalau nazar ingin mengadakan syukuran di majelis, rupanya syukurannya jadi di rumah tetangga. Itu bagaimana? Oke, teman-teman, kalau cuma tempatnya yang beda itu nggak apa-apa. Tidak boleh itu adalah bendanya yang berbeda. Contoh, kita nazar kalau seandainya nanti misalnya anaknya lulus PNS, kita potong kambing 2 ekor untuk majelis taklim. Rupa-rupanya acaranya tetap di majelis taklim tapi diganti jadi potong ayam. Nah itu yang nggak boleh. Hanya saja jika tempatnya saja yang berbeda. Pengen syukuran di majelis taklim, majelis taklimnya pindah nih ke rumah. Itu nggak apa-apa karena itu bukan ranah usulnya. Yang tidak boleh itu adalah uang yang kita keluarkan atau benda nazarnya yang berbeda. Kalau cuma tempat nggak masalah. Semoga bermanfaat ya. Nyala Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, kalau mau tahajud itu katanya tunggu dibuka pintu hatinya oleh Allah. Kalau masih malas berarti masih belum dibuka tuh pintu hatinya. Gimana Ustazah? Oke. Teman-teman, hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Hidayah itu tidak akan datang kecuali kita mau menjemputnya. Jadi untuk sholat tahajud itu pilihan kita. Dia bukan karena diizinkan oleh Allah terus kita tahajud. Enggak. Jadi paksakan diri kita ibadah dulu. Semoga dengan kita memaksakan tahajud, lama-lama Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam ibadah. Jadi motifnya harus dari kita. Hasilnya adalah balu Allah yang izinkan kita. So kalau kita berpikir, aku ini nutup aurat. Katanya kalau sudah Allah izinkan. Kalau belum berarti tandanya belum Allah izinkan. Enggak begitu. Tutup aurat dulu. Semoga dengan nutup aurat Allah kasih hidayah. Pergi umroh dulu. Semoga dengan umroh Allah kasih hidayah. Tahajud dulu. Paksakan dulu pelan-pelan ya. Semoga dengan sering tahajud maka hidayah Allah akan turun kepada kita. So Allah udah izinkan kita. Enggak mungkin Allah larang kita ibadah. Tahajud itu pilihan, bukan given by Allah. Semoga bermanfaat. Nyala Luki di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau sedekah subuh itu nggak dikumpulkan, tetapi tiap pagi ke masjid. Masukkan ke kotak amal 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Itu boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Aku jelasin ya, sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan atau diserahkan di waktu subuh. Bagi teman-teman yang haid atau sama sekali nggak ke masjid, teman-teman bisa kumpulkan di rumah aja. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti bisa serahkan ketika udah terkumpul. Dalam bentuk traktir makan kawan, kasih makan teman, kasih orang tua, anak, dan kepada non-muslim pun boleh namanya sedekah. Ke kawan, bebas aja. Kalau sedekah subuh itu bebas aja ya. Atau kalau teman-teman ke masjid masukin ke kotak amal. Gak apa-apa setiap pagi. Gak masalah ya. Dan jangan lupa berdoa ketika masukin ke kotak amal. Atau ketika menyerahkan bagi yang teman-teman sudah sedekah subuhnya dikumpulkan di rumah. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Semoga bermanfaat ya. Nyala Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Zah, dulu saya pernah nazar untuk kalau anak lahir saya akan beli kambing. Boleh nggak diganti dengan beli daging? Oke, Mbak, nazar nggak boleh diganti. Jadi nazar itu harus sesuai dengan apa yang kita nazarkan. Contoh, kita nazar dengan puasa Senin dan Kamis. Lalu diganti dengan puasa Yaumul Bid. Itu nggak bisa. Jadi usahakan untuk mengganti nazar secepatnya sebelum kita meninggal dunia. Karena nazar kalau nggak kita bayar itu berat banget. Janji sama Allah itu nazar. Beda dengan janji sama manusia dan dua-duanya berdosa kalau tidak ditepati. Dengan manusia aja berdosa, apalagi kalau janji dengan Allah. Segera ganti nazarnya ya, apalagi kalau kita ingat. Semoga Allah mudahkan ya Mbak dalam proses membayar nazarnya dan sehat selalu di sana. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Masya Allah, makasih penjelasannya Ustazah. Dikira tahajud itu hanya jam 2 malam. Oke. Tidak teman-teman, tahajud itu bisa dilakukan dari habis isya sampai azan subuh. Tapi dengan syarat usahakan tidur dulu. Jadi malam itu dibagi 3. Dari habis isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Boleh nggak tahajud jam 10 malam? Boleh, tapi usahakan tidur dulu aja. Boleh nggak jam 12 malam? Boleh. Boleh nggak jam 2 malam? Lebih baik. Boleh nggak jam 3 malam? Lebih baik. Karena di antara sepanjang malam itu waktu yang paling afdol untuk tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Boleh nggak sih deket-deket azan subuh? Boleh. Yang penting belum azan. Boleh nggak sih kalau orang udah ngaji-ngaji di masjid? Boleh. Yang penting belum azan. Gampang kan? Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan saya selalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.